Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan partai dari pecatur yang cukup ditunggu-tunggu, yaitu Mikhail Tal. Partai ini berlangsung pada tahun 1969 yang mempertemukan antara Mikhail Tal dengan Suetin. Partai ini cukup singkat, yaitu hanya 21 langkah dan disertai dengan pengorbanan menteri. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang cukup indah ini. Bermain sebagai putih, Mikhail Tal memulai permainan dengan E4. Suetin membalas dengan C5, Tal kuda F3 dan Suetin E6. Kemudian D4, pion pukul pion dan balik dipukul kuda. Dan di posisi ini Suetin memilih jalur A6, menjaga petak B5 dari pendudukan perwira putih dan persiapan melakukan dorongan pion B5. Tal melanjutkan gajah D3 dan kuda E7, pengembangan kuda yang cukup unik. Kuda ini harus berkembang ke petak G6 untuk tidak menghalangi gajahnya. Tal mengembangkan kudanya dan Suetin juga mengembangkan kudanya, menawarkan pertukaran kuda. Tapi Tal menolaknya dan memundurkan kudanya. Kuda G6 membuka lajur diagonal pengembangan gajah. Setelah Tal melakukan rokade, Suetin mendorong pion B5. Tal mengembangkan gajahnya. Langkah pencegahan yang khas di posisi ini, Tal ingin bermain F4, tapi dia harus melindungi diagonal ini terlebih dahulu dari ancaman skak. Suetin kemudian merespon D6. Tal mulai bermain agresif, mendorong pion F4, menambah penguasaan ruang di pusat. Lalu gajah E7, putih lalu memainkan menterinya masuk ke dalam permainan, yaitu bermain ke H5. Sekarang kita dapat dengan jelas melihat kerugian dari pengembangan kuda di G6. Menteri dengan perkasa membangun dirinya sendiri tanpa hambatan dan mengancam dalam sebuah posisi menyerang yang berbahaya. Lain halnya jika kuda hitam ini berkembang di F6, putih tentu tidak dapat memainkan menterinya ke H5. Lanjut Suetin gajah F6, Tal memainkan bentengnya ke tengah. Langkah putih yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi memberikan pengaruh yang penting. Tal tidak ingin melakukan serangan yang tergesa-gesa, memberikan pengaruh sinar X dan mencegah serangan tak terduga dari hitam. Gajah kali C3 dan balik pion mengambil. Kemudian menterinya ke C7, menghindari dari serangan sinar X benteng putih dan balik melakukan serangan sinar X menyerang pion C3 yang tidak terkawal. Benteng D2 dalam situasi penting. Benteng ini bisa dipakai ke F2. Kemudian kuda C ke E7 bermaksud menyerang pion C3, tapi hitam tidak diberi kesempatan untuk melakukan pemukulan pion ini. Tal melakukan beberapa langkah paksa. Kuda D4. Ternyata Tal tidak membiarkan kuda B3 ini. Kuda ini sepertinya pasif, tapi tiba-tiba menjadi aktif dan beringas hanya dalam sekejap. Tal membiarkan pion C3 terancam. Putih melanjutkan gajah D7 dan akhirnya Tal mengawali sebuah serangan dengan F5. Langkah yang menentukan dan ditunggu-tunggu. Pembuka serangan yang sesungguhnya intinya adalah membuka lajur F, memaksa E kali F5 dan E kali F5 dan menyerang kuda. Kuda menghindar ke E5 dan kuda putih melompat ke jantung pertahanan hitam. Kuda E6. Ya, awal dari kombinasi yang indah menyerang menteri dan pion G7 yang memaksa hitam mengambil dengan gajah dan balik dipukul pion. Sekarang putih menyerang pion lemah F7 ini sebanyak 3 kali dan praktis pion ini sekarang di tangan putih tanpa hitam sempat melindunginya. Hitam merespon G6 dan di posisi ini Tal memainkan langkah yang indah yang membuat hitam bertekuk lutut. Ya, Tal memainkan pengorbanan menteri pukul kuda. Di tengah posisi hitam yang sudah hancur ini,
hitam terpaksa mengambil pengorbanan menteri ini dan tak segera bermain E kali F7 skak. Sampai di sini hitam menyerah. Posisi terakhir yang jelas menggambarkan konsekuensi dari kesalahan hitam. Dia tertinggal dalam pengembangan perwira. Kedua benteng masih berada di tempat aslinya. Petak-petak hitam terlihat lemah dan tidak terlindungi akibat dari pertukaran yang salah di C3. Akibatnya ada lubang besar berupa diagonal yang mengarah ke bentengnya yang barusan dimanfaatkan putih dengan pengorbanan menterinya. Partai yang cukup singkat karena hitam menyerah hanya dalam 21 langkah menyerah. Apabila partai dilanjutkan misalnya raja ke F8, maka langsung saja gajah ke H6 skakmat. Atau apabila raja ke D8, putih tetap menang juga karena menteri hitam melayang. Atau apabila hitam bermain rajanya ke D7, maka putih dapat melanjutkan. Dan menteri hitam juga hilang dan tentu putih akan menang. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya yaitu benteng H2, raja kali A4, gajah C6 skak, raja kali A3, dan gajah C5 skakmat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.